Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricinta Permatabari. Saya dari H2 Manajemen Pagi. NPM saya 2005160400. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipannya menggunakan semua elemen dan proses komunikasi. Misalnya masing-masing pihak membicarakan tentang latar belakang mereka atau pengalaman mereka masing-masing. Komunikasi sangatlah penting untuk aspek kehidupan manusia. Kenapa? Karena komunikasi itu bisa mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, serta kesan juga kepada sesama manusia. Dan juga kita juga bisa memahami gagasan, perasaan, dan juga kesan orang lain. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, tetapi komunikasi juga menciptakan hubungan sosial antara satu orang dengan orang yang lain. Satu, sifat dasar manusia adalah sebagai makhluk sosial, selain makhluk individual. Oleh karena itu, manusia itu sering mencari orang lain agar bisa berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini bisa tergolong dalam faktor berteman, kerabat, sahabat, pasangan, ataupun saudara, ataupun yang lainnya. Dorongan berteman sebagian disebabkan oleh faktor biologis, yakni manusia tergolong jenis yang membutuhkan kawan. Sebagaimana juga halnya jenis hewan primata seperti simpanse ataupun kera. Namun, demikian ada perbedaan mendasar pertemanan antara manusia ataupun primata. Karena manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam berteman. Rose dan Merhabian menemukan bahwa laki-laki yang percaya diri mempunyai dorongan yang lebih tinggi untuk berteman daripada yang kurang percaya diri. Hal ini berkaitan dengan keterampilan sosial masing-masing orang. Karena penelitian Reisman menemukan bahwa orang yang harga dirinya rendah memiliki keterampilan sosial yang rendah pula. Namun demikian, manusia itu ada sifat-sifat tertentu yang melakukan pengabaian kognitif dalam pertemanan. Sebagai contohnya, orang yang memiliki tubuh lebih besar atau gendut lah, itu bakal lebih diabaikan daripada orang yang memiliki badan yang lebih ideal. Hal ini dipertajam dengan eksperimennya McFarland pada tahun 1990 dengan menggunakan media percakapan telepon. Dan juga pria dan wanita ditemukan lebih tertarik dengan lawan jenis yang cantik atau lebih tampan daripada orang yang kurang cantik atau tampan. Hal ini dieksperimenkan oleh Cash dan Kilcullen pada tahun 1985. Dan Hatfield dan Sprecher pada tahun 1986. Menurut Hartley, pada tahun 1993, komunikasi itu terbagi 3 jenis, yaitu komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan massa, dan komunikasi antara kelompok dan dengan massa. Dari berbagai jenis komunikasi, maka komunikasi tatap muka merupakan cara komunikasi yang paling lengkap, karena mengandung berbagai faktor psikologis. Yang pertama, dalam komunikasi tatap muka ada peran yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam menjalankan peran tersebut diperlukan saling terbuka dan saling suka agar komunikasi itu antar pribadi bisa terjamin. Yang nomor 2, ada dalam komunikasi tatap muka ada hubungan dua arah untuk saling bertukar peran. Tapi yang lebih penting bukan isi pesannya, tapi arti pesan itu sendiri. Karena kriteria dimengertinya pesan adalah dari kepuasan dan saling pengertian yang didapatkan masing-masing pihak. Dari yang saya sudah jelasin semua, dasar komunikasi harus selalu diperhatikan. Karena kegagalan komunikasi akan menyebabkan sangat-sangat banyak kerugian, yaitu seperti kegagalan berusaha, kehilangan niat baik, menurunkan citra organisasi, tidur pun berkurang, antusiasme pun berkurang, kesalahan, ketidakefektifan, produktivitas berkurang, harga diri dan kepercayaan diri juga menurun, frustasi, permusuhan, moral yang rendah, kreativitas juga berkurang, semangat tim juga berkurang, dan ketidakhadiran dan lain-lainnya. Maka, jadi bagaimanapun nih, juga perlu berbagai latihan berkomunikasi agar hubungan interpersonal berjalan seperti yang kita harapkan. Sekian dari video saya menjelaskan beberapa
hal tentang komunikasi interpersonal. Mudah-mudahan dari video saya kita bisa belajar berkomunikasi lebih berkualitas ke depannya, agar dalam berkomunikasi kita itu bisa menguntungkan satu sama lain. Maaf jika ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.